Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur pada saat ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah PA, walaupun masih dalam PA online, tapi kita semua mengucapkan terima kasih dan puji syukur kehadirat Tuhan karena kita bisa beribadah bersama karena anugerah dari Tuhan semata. Mari kita awali PA malam hari ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, bila ada kesalahan dan dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan mengampuni. Kami mengucap syukur saat ini kami bisa kembali membangun ibadah PA di Pasamuan Gereja Kristen Jewetan Mojosari saat ini. Semua ini karena anugerah Tuhan semata. Jalannya ibadah PA saat ini awal hingga akhir kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam kuasa Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian agar dalam kami membangun ibadah mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat 26 ayat pertama, mampirlah dengar doaku. Oh
PA malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35 yang demikian firman Tuhan. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Berbahagialah setiap kita yang kesukaannya mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita belajar secara bersama-sama hari ini tentang firman Tuhan yang telah kita baca secara bersama, yang kami beri tema yaitu hidup dalam persaudaraan. Salah satu karakteristik paling dikenal bangsa kita adalah hidup dalam persaudaraan. Contohnya kalau di Jawa mengenal istilah mangan ora mangan asal kumpul. Di dalam kehidupan kita bisa kita menyadari, di dalam kita berbangsa contohnya, kita bisa mempunyai moto seperti gotong royong dan sebagainya di dalam suatu wilayah kesukuan maupun negara. Itu saja merupakan pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Tapi pada kesempatan hari ini kita diajar oleh Tuhan Yesus bahwa kehidupan kebersamaan dengan saudara-saudara yang lain dalam suku, bangsa maupun dalam negara itu kurang. Yang dikehendaki oleh Tuhan lebih dari itu, yaitu bacaan kita yang kita baca tadi terambil dari pasal 35 yang saya akan ulangi lagi. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memang baik sudah bersaudara, kerukunan di masyarakat, tapi yang diharapkan oleh Tuhan Yesus lebih dari itu. Kita diharapkan bisa mentaati apa yang diperintahkan atau diharapkan oleh Tuhan, karena pada bacaan kali ini Tuhan Yesus setiap ada pertanyaan dari muridnya, jawabannya nun sewu, kadang-kadang sok melenceng. Tadi disebutkan bahwa ibu dan saudara-saudaranya akan menemui, ada di luar. Tapi apa? Setelah menyuruh seseorang untuk menyampaikan ke Yesus, jawab Tuhan Yesus malah bukan secara persaudaraan secara fisik, tapi lebih dari itu. Yang dikehendaki Tuhan adalah persaudaraan di dalam ketaatan, dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus sampai bicara gitu? Karena Tuhan Yesus sendiri menyadari bahwa Yesus sendiri yang mempunyai milik, yang memiliki kehidupan kita secara keseluruhan di bumi ini.
Jadi harapannya tidak hanya sekedar secara fisik kita bersaudara, tapi secara keimanan, harapan Tuhan Yesus itu kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan itu memang diharapkan selalu, karena dalam kenyataan hidup sosial kita itu masih saja ada gesekan-gesekan secara sosial, baik selisih pemahaman tentang sara, suku, antar ras, agama, dan sebagainya. Tapi Tuhan yang menghendaki, yang mengajarkan kita berlaku kasih itu sungguh-sungguh luar dalam harus bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana saat ini kita ditegur atau diingatkan oleh Tuhan Yesus agar kita lebih mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita sebagai gerejanya di dunia ini katut iline ombak, maksudnya tidak bisa membedakan, tidak memberikan pengajaran yang berbeda dari Tuhan sendiri. Jadi harapan Tuhan itulah yang harus jadi tolak ukur dalam kehidupan kita bersaudara, bersosial, yang utamanya juga bisa kita bangun di dalam keluarga kita, relasi di dalam pekerjaan kita, di lingkungan kita, dan sebagainya. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, mari pada bulan Ekumene ini, yaitu bulan kebersamaan, menurut saya solidaritas, hidup bersama-sama, mari kita merubah hidup kita yang belum bisa menjalani hidup secara bersama sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kita bisa memulainya, karena bagaimanapun juga Tuhan akan senang bila anak-anaknya, gerejanya dimanapun dalam kehidupannya bisa berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan memberkati kehidupan kita. Yang perlu kita renungkan pada PA saat ini yaitu, sudahkah kita melaksanakan dengan penuh ketaatan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan. Amin. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait pertama dan kedua. Suaramu ku dengar.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, perkenankan kami datang ke hadirat-Mu kembali untuk mengucap syukur dan terima kasih atas ajaran yang Engkau berikan kepada kami semua. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan apa yang kami ajari saat ini, agar bisa kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila ada kurang sempurnanya, kami percaya Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan. Bapa, kami berdoa untuk warga Pasamuan Gereja Kristen Jewetan Mojosari secara keseluruhan, dari warga dewasa hingga anak-anak, kiranya Tuhan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit maupun pemulihan, yang seperti saya ketahui Bapak Eko Wayono, Ibu Rumati Wayan, Bapak Didi Immanuel. Kiranya Tuhan campur tangan melalui obat-obat dan usaha medis yang sudah diupayakan. Bagi saudara-saudara yang masih dalam hidupnya mencari nafkah, baik sebagai karyawan, pegawai negeri, usaha, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Bapak, kami berdoa juga untuk pemimpin kami, kiranya Tuhan memberkati pemimpin pusat hingga daerah, agar semua kebijaksanaan yang dicetuskan bisa berguna untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kondisi pandemi COVID-19 perkembangannya semakin baik. Kami juga senantiasa memohon campur tangan Tuhan dalam menyikapi kondisi pandemi ini. Kiranya sesegera mungkin pandemi ini bisa selesai dan tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Itulah Bapa seru doa kami yang semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.